pengalokasian duit dari level yang atas ke bawah. Caranya gimana? Kan yang namanya provinsi itu punya 4 hal yang dibagikan ke kabupaten dan kota, ya. Bankeu, bansos, bagi hasil, sama belanja OPD. Provinsi juga bisa memberikan bankeu langsung ke desa. Ada NTB, Sulawesi Selatan itu sedang merumuskan bagaimana cara gubernur bisa ngasih insentif langsung ke desa. Ini luar biasa sekali pendekatannya, ya. Jadi dia tidak lewat kabupaten, tapi dari provinsi langsung ke desa. Makanya desa itu sekarang jadi sasaran semua pihak untuk masuk ke situ. Nah, persoalannya adalah duit-duit dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke desa, atau dari provinsi langsung ke desa, itu belum semuanya berbasiskan indikator kinerja. Masih banyak ya yang sifatnya gelondongan alokasi dana, khususnya bankeu. Sudah menggunakan formula, tapi formulanya adalah formula alokasi belanja gelondongan. Jadi terserah. Dan akibatnya apa? Kabupaten kota tidak dipacu untuk berkompetisi. Yang terjadi tadi. Kemudian ruang-ruang itu diisi oleh faktor non teknis. Faktor non teknisnya ini apa? Macam-macam. Dinasti, satu parpol, saudara, kebetulan tetangganya, kerabat dan lain-lain. Yang kemudian jadi dasar pertimbangan si provinsi memberikan alokasi ke kabupaten kota. Bankeu-nya kemudian diisi oleh faktor non teknis. Itu bisa dilihat 2020. Bankeu terbesar itu provinsi Jawa Barat. Bankeu-nya berapa? 7,5 triliun, bayangkan. Hanya bankeu-nya saja yang dibagikan ke kabupaten. Penerima kabupaten terbesarnya Kabupaten Tasikmalaya, 754 miliar. Yang jadi pertanyaan adalah beberapa pihak kemudian nanya, dasarnya apa Tasikmalaya dapat paling banyak? Apa karena wakil gubernurnya adalah bekas Bupati Tasikmalaya? Jadi kembali lagi persoalan platform parpol yang mengisi ruang-ruang itu. Nah, ini yang kemudian coba kita ubah. Caranya gimana? Dana dari provinsi ke kabupaten kita ubah menjadi mekanisme TAP, transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Jadi bankeu-nya provinsi ke kabupaten itu diubah berdasarkan satu indikator yang ditambahkan di dalam regulasi. Regulasinya siapa yang mengeluarkan? Provinsi, gubernur. Karena setiap tahun ketika mengalokasikan bankeu, gubernur itu bikin peraturan gubernur dan setiap tahun harus direvisi. Jadi ini sekedar menambahkan satu ayat di dalam peraturan gubernurnya, menambahkan indikator ekologi. Indikator ekologi ini apa? Terserah dari provinsi masing-masing. Jadi kalau kita punya 34 provinsi, minimal kita akan punya 34 jenis TAP. Yang indikatornya boleh terserah dari provinsi masing-masing. Kalau provinsi merasa, oh kami fokusnya di laut, silahkan. Kami fokusnya di terestrial, kami ketemu masalahnya di sini, terserah. Ini mengubah paradigma bahwa semua persoalan diputuskan, dikerjakan, solusinya bersama-sama. Gubernur minta tolong kabupaten, minta tolong kota supaya dibantu. Nanti kabupaten kota yang berprestasi, bankeu-nya lebih gede daripada kabupaten kota lain yang prestasinya biasa-biasa saja. Jadi dari sini bupati wali kota kemudian akan berkompetisi. Sehingga penyusunan Renja-Renstra, RKPD, RPJMD kabupaten kota juga melihat RPJMD-nya provinsi. Bukan provinsi ke kanan, kabupaten kotanya ke kiri. Sudah terrealisasi? Sudah. Jadi yang sudah menjalankan TAP itu satu provinsi di Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara mengeluarkan peraturan gubernur tahun 2019 yang dipakai untuk 2020 ini. Nah di 2020 ini kemudian dia akan mengevaluasi kinerja dari bupati-bupati. Bupati yang berprestasi, dia fokusnya di mana? Kalau Kaltara fokusnya
di 5 indikator. APL, kemudian forest cover, kemudian sampah, kualitas udara, air tanah. Jadi 5. Jadi Gubernur Irianto Lamre ketika musrenbang, dia bilang ke Bupati, Bupati yang bisa bantu saya bangkeunya lebih gede dibandingkan Bupati yang biasa-biasa saja. Nah, ini otomatis akan memacu kinerja dari masing-masing Bupati dan Wali Kota untuk berkontribusi terhadap pencapaian. Nah, di 2020 ini dia sudah harus menyiapkan regulasi untuk 2021. Ya. Nah, di kabupaten kota dia juga bisa ke desa, kabupaten juga bisa ke desa. Karena di kabupaten punya namanya ADD. Ya, alokasi dana desa yang 10% dari APBD. Ada juga dana desa yang 10% dari APBN. Ada juga bantuan keuangan dari kabupaten ke desa. Di NTB dan di Sulawesi Selatan, bahkan gubernur itu sedang merumuskan insentif dari provinsi langsung ke desa yang berbasiskan indikator kinerja. Jadi di NTB dan di Sulawesi Selatan ya sedang di draft regulasi supaya kepala desa berkompetisi. Kepala desa yang bisa membantu pencapaian visi misi dari gubernur dapat alokasi bantuan lebih gede dibandingkan kepala desa yang biasa-biasa saja. Kalau di NTB fokus ke blue economy tadi, kalau di Sulsel fokusnya ke forest cover. Nah, ini kemudian mengubah paradigma supaya apa? Boleh nggak kalau nanti fokusnya diganti? Boleh. Ini jadi TAPE karena kebetulan E-nya kan ekologi. Ini jadi TAKE kebetulan E-nya adalah ekologi. Kalau Bapak dalam perjalanan roadmap 5 tahun, karena ini kan setiap tahun dievaluasi. Evaluasi itu boleh nambah indikator, boleh ganti indikator. Tiba-tiba Bapak ketemu persoalan gini, wah kami ketemu stunting, boleh nggak? Boleh. Jadi kita ganti yuk transfer anggaran provinsi berbasiskan stunting. Harapannya apa? Kabupaten yang bisa menurunkan angka stuntingnya dikasih budget provinsi lebih gede. Ketemu persoalan pendidikan, boleh nggak? Boleh. Jadi kita keroyok bareng-bareng. Ya, isunya jadi dijadikan isu bersama, dikeroyok bareng-bareng. Solusinya solusi ala daerah itu. Di Papua, Felix Banggai bilang, Mas, tape ini kan makanan asli Jawa. Boleh nggak saya ganti yang berbau Papua? Boleh, jadinya tifa. Jadi tape di Papua itu namanya tifa. Di Sulawesi Selatan kebetulan tape ini makanan asli juga ya, yang berbau kearifan lokal. Jadi mereka bilang, udah kita pakai nama tape saja. Di Jawa Barat diganti peyem, boleh nggak? Boleh. Cuman yang ada harus cari panjangan singkatannya. Peyem, penyapa, pembayaran, macam-macam lah. Kalau tifa kan transfer inisiatif berbasis alam. Ya. Itu nggak mampu ya berarti tape tadi. Kenapa? Oh bukan aku Pak, ini hanya pendekatan yang kalau kita mau jualan ke daerah, biar daerah ini nggak, karena teorinya itu dari ekological fiscal transfer bahasanya. Ini udah jalan di Brasil, sudah jalan di Portugal, sudah jalan di Rusia, di semua negara udah jalan. Nah Indonesia belum jalan nih. Ini yang nyiptain saya Bapak Ibu. Bahkan nama tape ini yang nyiptain saya dengan teman-teman TAP. Jadi pas prosesnya kita makan tape deh kan, nama tape aja ya nama lokalnya. Cuman ketika Papua bilang tape itu makanan Jawa Pak, kami nggak kenal tape, ganti tifa, boleh. Nah nanti misalnya Gorontalo punya yang unik, boleh nggak? Boleh. Konsekuensinya cari panjangan, cari padanan singkatannya yang semakin panjang semakin sulit. Ya kayak peyem tadi, kami datang ke provinsi Jawa Barat, ini diganti peyem boleh nggak? Karena tape kalau di Jawa Barat itu peyem, ya boleh, tapi harus singkatannya dicari ya. Peyem. Kalau bisa bingung Pak. Nah sudah mulai dirumuskan namanya. Milu pakai milu saja. Membayarkan insentif lingkungan. Nah, bayaran insentif lingkungan, pilu ya. Milu. Oh milu. Maluku Utara, boleh nggak? Boleh. Mau pakai bahasa asli sana, boleh. Tinggal cari panjangannya aja. NTB, NTT, boleh nggak? Boleh. Jadi ini kita jadikan momen bersama. Saya tuh pinginnya ini dijadikan momen bersama. Ya, saya nggak ngurus kekayaan intelektual ini loh. Ini kalau saya patenkan, saya dapat apa? Hak kekayaan intelektual.
Tapi saya kontribusikan ini untuk Indonesia, supaya teman-teman di daerah kemudian menjadikan ini momen perbaikan bareng-bareng. Bayangkan kalau semua isu itu kita kerjakan proyekkan dan ada duit di situ, ya. Duitnya dari mana? Duitnya itu ada karena setiap tahun Bapak Ibu tanpa menjalankan TAP-TAG ini Bapak Ibu ngasih duit, tapi duit itu ya keluar tanpa indikator. Jadi kenapa enggak ini kita ubah bareng-bareng? Sayang, duit-duit itu kemudian berpemerintah ya kerjasama. Karena setiap tahun akan dievaluasi bersama. Nah, ini kebetulan ada yang tadi yang Gorontalo yang di desa, Bapak kan udah menciptakan desa yang tematik nih, ya. Diskemakan masuk ke sini, Pak. Jadi gubernur